Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sulistiani dan teman saya Ormas Lungalangara. Dan saya Apliani Lombali. Kami CPB Angkatan 9 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur akan membuat sebuah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang bertindak sebagai supervisor adalah Pak Ormas, Ya. saya bertindak sebagai coach, dan Ibu Apli sebagai coachee. Untuk tahapan kedua atau siklus kedua, saya akan bertindak sebagai supervisor, Ibu Apli akan bertindak sebagai coach, dan Pak Ormas sebagai coachee. Sementara untuk siklus ketiga, Ibu Apli akan bertindak sebagai supervisor, Pak Ormas sebagai coach, dan saya sebagai coachee. Untuk siklus pertama akan kita mulai sebagai supervisornya kepada Pak Ormas. Oke, selamat pagi Ibu Sulis. Selamat pagi Pak Ormas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat hari ini Pak. Oke Bu, seperti yang saya dapatkan bahwa hari ini ada melaksanakan coaching kan? Iya. Oke Bu, sebelum melaksanakan coaching kita akan lakukan diskusi ya. Apa yang ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selama saya melakukan coaching itu adalah mendengarkan dengan rasa Pak. Bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif, bagaimana saya bisa memberikan empati kepada coach saya. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, mendengarkan dengan rasa ya. Iya. Bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati dalam proses observasi? Selama coaching saya ingin diamati Pak, terutama di saat coach saya sedang berbicara atau menyampaikan masalah, bagaimana saya memberikan ekspresi, bagaimana saya mendengarkan dan memberikan tanggapan kepada coach saya, itu yang ingin diamati Pak. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya kemampuan saya untuk mendengarkan itu masih perlu diperbaiki lagi dan perlu dikembangkan. Ya. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya setelah saya diamati sebentar, saya jadi tahu Pak bagian mana yang harus saya perbaiki dan bagian mana dari coaching saya yang sudah baik dan bisa saya kembangkan. Oke Ibu Sulis, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak. Mudah-mudahan akan berjalan lancar ya dalam proses coaching. Oke. Terima kasih. Hari ini ya ibunya sama coaching. Ini kita mau ngobrol apa nih? Tujuan kita ngobrol apa nih? Saya ingin menceritakan tentang permasalahan di sekolah saya, tentang guru honor saya yang meminta izin atau cuti bersalin selama 6 bulan Bu. Beliau izin setelah bulan Juni sebelum pembagian rapor. Iya. Pembagian rapor kemarin, dan sampai saat ini beliau belum masuk dan saya sudah memberikan surat panggilan dan beliau menjawab melalui via WA kalau beliau itu belum bisa masuk kembali ke sekolah sampai pada semester 2 nanti. Berarti sudah diberikan 3 bulan, minta 6 bulan tambahan menjadi 6 bulan seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang membuat ibu ini bertindak seperti itu ibunya? Alasannya karena anaknya yang masih bayi itu tidak bisa menyusui jika ibunya ini belum mandi, seperti itu. Ini alasannya memberikan alasan seperti itu. Kalau dari permasalahan ini, apa yang sudah ibunya lakukan? Yang saya sudah lakukan, saya sudah mengunjungi ibu tersebut dan sudah memberikan surat panggilan yang pertama. Ya. Strategi apa nih ke depannya nih yang mau dilakukan ibunya?
strategi ke depan yang akan saya lakukan, saya akan mengunjungi lagi dan memberikan surat panggilan, juga meminta kejelasan dari ibu ini, Iya. apakah ibu ini masih ingin untuk mengajar di sekolah tersebut atau ingin mengundurkan diri karena alasan dengan anaknya. Jikalau nanti strategi ibunya ini berhasil gitu ya, dikatakan berhasil jika seperti apa? Bisa dikatakan berhasil ketika ibu ini mampu untuk memberikan kejelasan apakah dia keluar atau mengundurkan diri atau melanjutkan mengajar di sekolah tersebut. Baik. Dari strategi yang Ibu Nia sampaikan tadi mau dilakukan kapan? Saya akan melakukannya di bulan Desember ini sebelum libur semester 1. Iya. Sehingga hal itu menjadi keputusan yang akan diambil nanti ketika memasuki semester 2 sehingga pembelajaran tidak terganggu di sekolah. Iya. Ada yang bisa membantu Ibu Nia? Tentunya yang bisa membantu saya itu rekan guru dan juga komite karena beliau ini adalah honor komite. Iya. Jadi dari obrolan kita Ibu Nia bisa membuat kesimpulan ya, kira-kira kesimpulan rencananya Ibu Nia kapan akan dilakukan dan siapa yang bisa diajak berkolaborasi itu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulan saya akan terus melakukan pendekatan dengan ibu ini sehingga ibu ini bisa memberikan kejelasan apakah bisa melanjutkan tugasnya sebagai seorang guru atau mengundurkan diri karena alasan anaknya. Dan saya juga akan terus berkolaborasi bersama rekan guru di sekolah dan juga komite. Kegiatan ini akan saya lakukan di bulan Desember sebelum libur semester 1. Iya. Kira-kira ini kita sudah dapat solusi tadi ya? Iya. Sudah dapat. Masih ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin itu saja dulu Bu Sulis. Oh iya, terima kasih. Saya senang ini ngobrol dengan Ibu Nia. Terima kasih Ibu Nia. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sulis. Bagaimana proses coaching tadi sudah berjalan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, Bu. Bagaimana Ibu menilai proses coaching tadi dalam mengembangkan kompetensi ini? Kalau penilaian saya terhadap diri saya sendiri, untuk mendengarkan dengan rasa tadi, saya sudah mulai menerapkan mendengarkan aktif. Sudah saya mencoba untuk mendengarkan aktif apa yang coach sedang sampaikan dan apa yang jadi permasalahannya. Juga saya sudah mulai menempatkan diri saya seperti coach saya. Jadi saya mencoba untuk memberikan empati kepada coach saya, merasakan bagaimana perasaannya ketika dalam permasalahan itu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, boleh. Oke, saya mengamati tadi pada saat coaching. Iya. Ibu sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur kita ya. Iya. Saya melihat bahwa ketika ibu menyampaikan pertanyaan berbobot dan sudah mendengarkan secara aktif sehingga proses percakapan itu bisa berjalan dengan lancar, komunikasinya juga sudah sangat bagus ya. Iya. Namun demikian saya juga melihat bahwa hal-hal itu perlu dikembangkan. Iya. Misalnya dalam proses ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dia lebih dewasa untuk memberikan bisa menggali ide-ide atau potensi yang ada dari. Iya. Jadi seperti itu ya. Bagaimana rencana tindak lanjut dari proses ini yang dilakukan? Setelah ini saya akan terus mengembangkan kompetensi saya sebagai coach. Tentu saya juga akan terus berlatih Pak, berlatih mendengarkan aktif, berlatih untuk menggunakan alur kita, juga membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya mengarahkan coach untuk menemukan solusi. Kapan itu rencana dan siapa yang bisa membantu? Saya akan lakukan ini di sekolah. Jadi saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah Pak, dimulai dari minggu ini. Oke.
Jadi apa yang saya sudah amati tadi Bu, saya bisa masukkan ke form supervisi akademik. Iya Pak, iya. Oke. Nah, jadi dari proses ini ya mudah-mudahan apa yang saya sudah katakan tadi dari proses proses supervisi akademik itu mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi ke depan. Iya Pak. Oke, selamat Terima kasih Pak. siang Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang. Saya sebagai supervisornya Ibu Nia. Sebelum kita melakukan supervisi, ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan. Di dalam supervisi kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi Ibu di bagian mana? Untuk supervisi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi tentang menyusun pertanyaan yang berbobot. Menyusun pertanyaan yang berbobot ya. Nanti ketika supervisi, yang bagian mana yang ingin saya amati Ibu? Yang di dalam menyusun pertanyaan itu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Oh begitu ya, pertanyaan yang berbobot tadi sudah sesuai alur atau belum? Kalau menurut Ibu Nia, menurut pengamatan Ibu Nia, kompetensi Ibu Nia untuk membuat pertanyaan berbobot saat ini sudah sampai di mana? Untuk levelnya itu sekitar baru masuk 6/10 ya? 6 dari 10. Kemampuannya baru sampai 6 dari 10 yang ingin dikembangkan. Oke. Harapan apa yang Ibu Nia harapkan dari kegiatan supervisi kita ini? Harapan saya saat coach menyampaikan masalah yang dialaminya, coach tersebut bisa menemukan solusi terbaik berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah diberikan itu dari coaching saya. Iya, semoga bisa ini ya. Untuk itu silakan Ibu Nia melakukan coaching kepada coachingnya. Baik, saya akan mengasih ya. Selamat pagi Pak Ormas. Selamat pagi Ibu. Ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching dan saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Ormas tentang hal-hal yang Pak Ormas alami di sekolah, seperti apa saja. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan bersedia untuk mendengarkan cerita dari saya. Dari cerita begini Bu, di sekolah saya ini ada seorang anak, dia sering membuli teman-temannya, mengejek teman-temannya, jadi itu yang menjadi permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Iya, ada anak yang membuli temannya. Iya. Nah, apakah Pak Ormas sudah mengetahui apa yang menyebabkan sehingga anak ini mempunyai sifat yang seperti itu, suka membuli temannya di kelas atau di sekolah? Ya, sesuai pengamatan saya dan juga ketika saya menyusuri latar belakang dari anak tersebut, saya melihat bahwa anak ini dia sudah yatim piatu, ibunya sudah meninggal, terus ayahnya juga sudah pergi merantau, tidak pulang-pulang selama 3 bulan, jadi dia tinggal dengan yang bukan orang tua kandungnya begitu. Jadi mungkin dia butuh perhatian khusus begitu atau kasih sayang, sehingga muncul perilaku seperti itu. Jadi dia butuh perhatian juga di sekolah, kayaknya seperti itu. Setelah Pak Ormas tahu tentang keadaan anak ini, apakah ada salah satu cara atau cara apa saja sehingga Pak Ormas sudah bisa melakukan pendekatan terhadap anak ini agar anak ini bisa mengubah sifatnya? Ya, ini juga Bu yang menjadi yang ingin saya mau cari ide seperti apa Bu. Dan yang muncul dalam pikiran saya ketika saya menemukan anak itu
itu melakukan perilaku seperti itu, saya berencana untuk memanggil anak itu untuk berdiskusi lebih luas lagi supaya tahu mengapa hal itu bisa perilakunya bisa seperti itu terjadi sama murid tersebut gitu. Oh ya, berarti Pak Ormas sudah mempunyai rencana-rencana kedepannya untuk anak ini. Selain Kira-kira itu juga apa saja? ya, selain berdiskusi dengan anak itu bersama dengan guru BK di sekolah, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua atau walinya sehingga dia juga butuh perhatian khusus ketika dia kembali ke rumah. Mungkin seperti itu sehingga penyelesaian itu bisa. Iya, dari rencana-rencana yang tadi Pak Ormas sudah katakan, kira-kira rencana mana dulu nih yang didahulukan agar anak ini bisa tidak atau berubah dari sifat membuli itu tadi? Ya, yang paling utama saya lakukan ini memanggil siswa tersebut, mungkin mencari tempat yang aman, nyaman bagi dia sehingga proses komunikasinya itu boleh berjalan dengan baik, sehingga dia juga tidak merasa tertekan, sehingga ketika dia menyampaikan alasannya sehingga dia sering membuli temannya itu bisa dia utarakan. Terus yang berikut saya juga akan berusaha mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati itu, sehingga kita jadi mengetahui keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ya di situ barangkali dia bisa tergugah sehingga dia bisa merubah perilaku. Mungkin itu yang lebih utama. Iya. Dari rencana-rencana ini apakah ada komitmen tersendiri dari Pak Ormas? Ya, yang pasti itu menjadi suatu komitmen, apalagi saya kan sebagai guru agama juga sana itu punya beban murid yang mengikuti perilaku anak-anak seperti itu. Jadi ya saya akan berusaha bagaimana cara bekerja sama dengan guru BK juga dan rekan-rekan di sekolah sehingga proses itu bisa berjalan. Ya, bagus sekali dengan tindakan Pak Ormas dan rencana-rencananya Pak Ormas yang ingin agar anak ini bisa berubah. Dan yang ingin saya tanyakan, kapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai, bersama siapa atau di mana dilakukan? Oke Ibu, rencana saya ini karena minggu ini kan proses semester. Ya. Jadi kemungkinan minggu depan itu saya akan jalankan dan saya akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah dan juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut. Seperti itu. Baik Pak Ormas, saya doakan semoga rencana-rencananya berhasil ya, sehingga anak ini bisa berubah menjadi hal-hal yang lebih baik lagi di sekolah. Oke, terima kasih Pak Ormas. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu Nia sudah melakukan coaching kepada coachingnya ya. Sekarang setelah saya amati, ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nia. Dari hasil coaching tadi, bagaimana Ibu menilai performa Ibu? Dari hasil coaching tadi, saya sudah bisa untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah mulai sesuai dengan alur data. Iya. Yang membuat Ibu menilai demikian, tadi Ibu rasa di bagian mana yang ketika coach itu bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi tersendiri dari permasalahan yang dialami. Dari pertanyaan yang Ibu Nia sampaikan, yang Ibu berikan ini, coach bisa menemukan solusi, begitu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh. Berdasarkan pengamatan saya tadi, saya mengamati pada saat Ibu Nia melakukan coaching, pada saat Ibu Nia memberikan atau mengutarakan pertanyaan yang berbobot itu sudah sangat bagus sekali. Dan selama coaching tadi saya amati Ibu sudah sesuai dengan alur tirta.
Ibu mendengar itu bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju atau tidak? Saya sangat berterima kasih karena Ibu juga sudah bisa mengamati saya dan sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan Alat Tirta, dan saya ingin mengembangkan ini terus menerus sehingga proses coaching saya dengan guru atau dengan siapa saja bisa berkembang lebih menjadi baik lagi ke depannya. Iya, itu tadi hal-hal yang sudah sangat baik dari coaching Ibu Nia. Namun demikian, saya juga melihat masih ada hal-hal yang bisa dikembangkan lagi. Iya. Misalnya tadi saat Ibu Nia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mungkin Ibu Nia bisa tambahkan tentang pertanyaan harapan apa yang ingin didapatkan dari coach itu terhadap anak tadi. Apakah harapannya anak ini bisa aktif di sekolah atau apa itu tadi mungkin bisa dikembangkan lagi. Ini bagaimana Ibu nih, setuju dengan pendapat saya itu tadi? Setuju. Iya. Untuk tindakan selanjutnya Ibu nih ada rencana apa nih? Untuk selanjutnya saya ingin lebih memperbaiki lagi tentang penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di dalam melaksanakan proses coaching. Iya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu Nia lakukan untuk meningkatkan kompetensi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di sekolah? Ya, yang sudah terbayang itu bagaimana saya harus menyusun pertanyaan yang lebih berbobot lagi, dan juga bisa mendengarkan dengan baik secara aktif, kehadiran penuh terhadap permasalahan yang dialami oleh coach, sehingga bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan mampu mengarahkan kepada coach tadi untuk menemukan solusi. Iya, ini pengamatan yang saya lakukan ini saya isi di form supervisi ya Ibu ya. Ya, baik Ibu. Sebagai penutupnya, ya saya ingin bertanya pendapat Ibu, apa yang kita dapat dari proses ini? Dari proses ini yang kita sudah dapatkan itu kita mampu menjalankan proses coaching itu sesuai dengan Alat Tirta dan membuat coach kita mampu menemukan solusi dari permasalahan itu tersendiri. Iya, begitu ya. Terima kasih. Sekian supervisi yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Nia. Selamat siang Sulis. Terima kasih sudah. Dan Ibu Nia supervisor. Saya Coach. Saya coach. Ya. Selamat pagi Pak Ormas. Selamat pagi Bu. Saya di sini sebagai supervisor yang akan mengamati Pak Ormas di dalam melakukan coaching bersama coachnya. Dan sebelum Pak Ormas melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Ormas. Di sini kira-kira Pak Ormas ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi apa saja? Ya, yang ingin saya kembangkan dalam proses ini yaitu kehadiran penuh. Ketika saya melakukan coaching itu benar-benar mengikuti proses itu bersama dengan coaching. Iya. Kehadiran penuh. Kira-kira bagaimana yang nanti Pak Ormas ingin saya amati? Ketika saya berproses atau berdiskusi atau melakukan percakapan dengan coach, ketika saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kehadiran penuh saya bagaimana ketika saya berempati merasakan apa yang disampaikan sehingga proses diskusi itu bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh coach. Iya, baik. Kira-kira bagaimana penilaian Pak Ormas sendiri tentang apa yang akan kita kembangkan dalam kegiatan
coaching ini? Ya mungkin dari hasil penilaian dari diri saya sendiri ketika di dalam proses mengamati apa yang saya lakukan, mungkin ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dan juga ketika saya mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan, sehingga proses-proses percakapan itu nggak bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Kira-kira apa harapan Pak Ormas dari observasi yang akan kita lakukan pada saat ini? Ya, harapan dari ini ketika melaksanakan diskusi seperti ini, ya, harapan saya bisa berjalan dengan baik dalam proses coaching nanti setelah ini. Ya, oke, baik Pak Ormas. Kalau begitu silakan Pak Ormas melakukan proses coachingnya dan izinkan saya untuk terus mengamatinya. Oke, siap. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Ormas. Bagaimana kabar? Alhamdulillah saya sehat Oke. Pak. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Iya. Jadi mungkin kita akan bercerita ya 10 menit lah ya. Iya. Apa yang ingin Ibu ceritakan kali ini? Saya itu menemukan masalah waktu mengajar minggu lalu Pak. Saat saya mengajari 10G, saya memberikan tugas seperti biasa, tugas setiap kali pertemuan. Ada 2 murid saya yang tidak mau mengerjakan tugas Pak. Itu yang jadi masalahnya. Oke, ketika melihat permasalahannya itu ada 2 orang. 2 orang. 2 orang siswa ya. Apa yang melatar belakangi mereka itu sehingga mereka tidak mengerjakan tugas? Kalau berdasarkan pengamatan saya, dan saya juga bertanya kepada teman-teman guru yang mengajar di kelas 10G tersebut, saya mendapati bahwa mereka berdua ini memang kemampuan belajarnya masih rendah Pak. Selain itu, kemampuan mereka untuk menghitung itu masih rendah. Jadi ketika saya memberikan soal perhitungan, mereka malas untuk menghitungnya. Juga di dalam kelas saya dibuat kesepakatan ketika mengerjakan soal tentang menghitung, itu saya tidak perkenankan anak-anak untuk menggunakan kalkulator. Jadi 2 orang anak ini mereka lemah dalam perhitungan dan merasa kesulitan untuk mengerjakan soal yang hitungan Pak. Ya. Ketika menemukan 2 orang siswa tersebut yang belajarnya masih rendah ya, terus apa yang solusi dari Ibu? Saya punya rencana, saya akan membuat LKPD yang berdiferensiasi dengan harapan saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, termasuk 2 orang tadi yang lemah. Jadi saya akan membuat LKPD yang soal perhitungannya itu ada yang mudah, ada juga yang sedang, ada juga yang sulit untuk yang sudah bisa belajar mandiri Pak. Gitu. Dari membuat LKPD ya? Iya. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu saya persiapkan, saya akan mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk soal pada materi tersebut. Ada beberapa buku di perpustakaan Pak, saya bisa mencari referensi di situ, dari internet juga bisa. Juga saya akan berkolaborasi dengan guru yang sama-sama mengajar kimia dari kelas 11 dan kelas 12. Saya akan ajak berdiskusi untuk menentukan LKPD yang berdiferensiasi. Oh ya. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal? Ada teman guru kimia Pak, namanya Pak Mardi dengan Pak Ande. Oh, ya. Ada 2 orang ya? Ada 2 orang. Oke. Ini rencananya kapan ini? Minggu ini saya tidak mengajari hari Jumat, mungkin hari Jumat nanti saya akan berkomunikasi dengan rekan guru untuk berdiskusi bersama. Jumat ini Pak, besok Pak. Oke. Jadi luar biasa ya Bu. Iya. Jadi kayaknya waktu kita hampir habis ya. Iya. Kita sudah berdiskusi banyak. Dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan,
saya akan mulai membuat LKPD berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya, dengan harapan 2 orang murid saya yang masih lemah menghitungnya tadi dapat belajar di kelas, dapat mengerjakan tugas yang saya berikan, Pak. Bagaimana perasaannya Ibu? Saya merasa senang karena saya mendapatkan solusi, Pak. Oke, luar biasa ya. Terima Oke. kasih banyak, Pak Oke, Romas. Sulis, terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan Iya, saya akan mendengarkan lagi ceritanya seperti Iya. apa ketika sudah melaksanakan apa Siap. yang direncanakan. siap. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Ormas. Tadi Pak Ormas sudah melakukan proses coaching. Ya. Bagaimana Pak Ormas bisa menilai sendiri performanya Pak Ormas tadi? Ya, kalau saya menilai dari proses coaching tadi ya, itu sudah berjalan dengan baik. Kita juga melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur kita. Terasa itu sangat bagus. Itu. Ya. Apa yang membuat Pak Ormas bisa menilai seperti itu? Ya, karena ketika kita melaksanakan diskusi, si coach saya tadi itu bisa mengeluarkan, bisa menemukan ide-idenya, apa yang solusi-solusi, sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia temukan di kelas. Seperti itu. Ya, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Wah, sangat boleh. Setelah saya mengamati proses coaching tadi, Pak Ormas sudah melaksanakan prosesnya sesuai dengan alur data, dan coach juga sudah mampu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu sudah sangat baik, dan namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih harus dikembangkan. Misalnya tadi saat Pak Ormas memberikan pertanyaan, belum menyampaikan tentang apa harapan dari coach tentang kedua anak yang tadinya tidak mengerjakan tugas itu. Mungkin nanti ke depannya agar ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih membantu coach untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Dari itu, dari hasil diskusi kita ini, apakah sudah ada yang terbayang di pikirannya Bapak atau Ormas lakukan untuk meningkatkan perform Ormas dalam proses coaching? Ya, yang terbayang dalam pikiran saya dulu, saya akan lebih mempelajari lagi mengenai alur data ini dalam proses coaching, mulai dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga proses coaching ke depannya bisa berjalan yang lebih bagus lagi dari hari ini. Kira-kira adakah yang bisa membantu Pak Ormas di dalam proses pembelajaran ini? Ya, saya rasa bisa juga saya berkomunikasi dengan ibu. Ya. Saya juga bisa berkomunikasi dengan rekan guru, sehingga bisa menambah lagi ulasan seperti itu. Iya. Itu kira-kira kapan dilaksanakannya dan di mana? Ya, rencananya bisa dilaksanakan di sekolah. Kalau dengan kakak ibu saya akan bisa kontak juga kalau ibu berkenan. Iya, baik, terima kasih. Untuk pengamatan hasil saat ini, pengamatan supervisi atau perform ini saya akan mengisinya di dalam form supervisi akademik. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, dari hasil observasi kita hari ini, apa yang kira-kira Pak Ormas dapatkan dari hasil observasi kita? Ya, sangat luar biasa. Saya sangat senang ibu sudah memberikan masukan apa yang dan membuat saya termotivasi lagi untuk terus belajar dan akan menemukan hal-hal atau masukan-masukan itu sehingga saya bisa mengembangkan ke depan. Seperti itu.
Jadi baik Pak Ormas, semoga dengan hasil pertemuan kita, hasil observasi kita kali ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Kita akan melihat perkembangan kita ke depannya, dan hasil ini kita akan terus pelajari sehingga mendapatkan proses yang lebih baik lagi. Oke, Terima kasih Pak Ormas untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Bu. Demikian video yang kami buat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Salam. Salam dan bahagia. Ya.